Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zafran Al-Farizi, NIM F1S1221147, eh, mempresentasikan hmm, materi bersaing menggunakan teknologi informasi. Jadi, untuk bagian pertama, ada dasar-dasar keunggulan strategis. Bagian ini adalah menunjukkan kepada kita bahwa merupakan hal penting bagi kita melihat sistem informasi tidak hanya sebagai serangkaian teknologi yang mendukung operasi bisnis, bisa sebagai kelompok kerja dan kerjasama perusahaan yang efisien, atau untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Kemudian, bagian satu dari bab satu ini memperkenalkan kepada kita berbagai konsep strategi kompetitif dasar yang mendasari penggunaan strategi sistem informasi. Nah, bab satu menekankan bahwa peran utama aplikasi sistem informasi dalam bisnis adalah untuk memberikan dukungan yang efektif atas strategi perusahaan agar dapat memperoleh keunggulan kompetitif. Peran strategi sistem informasi ini melibatkan penggunaan teknologi informasi untuk mengembangkan berbagai produk, layanan, dan kemampuan yang memberikan perusahaan keunggulan besar atas tekanan kompetitif dalam pasar global. Hal ini menciptakan sistem informasi yang strategis. Eh, G, Dell, Intel, dan lainnya keunggulan kompetitif teknologi informasi. Penulis Nicholas Carr, teknologi informasi tidaklah lebih dari sekadar infrastruktur bisnis modern. Mirip dengan kecanggihan jalur kereta api, listrik, atau teknik pembakaran internal yang menjadi terlalu umum bagi perusahaan manapun untuk bisa mendapatkan keunggulan strategis darinya. Dahulu, aplikasi inovatif teknologi informasi kini hanyalah menjadi biaya yang harus dikeluarkan. Jadi, Carr berpikir bahwa risiko saat ini bukanlah terlalu sedikit menggunakan teknologi informasi, tetapi terlalu banyak menghabiskan uang untuknya. CEO dari General Electric CEO, salah satu perusahaan bisnis pertama di dunia ini, pertanyaan ini, seberapa penting teknologi informasi bagi GE? Jawabannya adalah hal tersebut adalah keseharusan dalam bisnis. Kami pada intinya adalah perusahaan yang berorientasi pada layanan dan darah kehidupan kami untuk produktivitas lebih banyak mengenai teknologi daripada investasi pada pabrik dan perlengkapan. Kami ingin mendapatkan pengembalian sebesar 20% dari investasi teknologi. Dan kami ingin melakukan investasi sebesar 2,5 miliar dolar hingga 3 miliar dolar per tahunnya. Mengimplementasikan 5 strategi kompetitif dasar. Strategi kepemimpinan dalam biaya, strategi diferensiasi, strategi inovasi, strategi pertumbuhan, strategi persekutuan. Rentang nilai dan S1 strategis. Rentang nilai. Konsep ini melihat perusahaan sebagai rangkaian, rantai atau jaringan berbagai aktivitas dasar yang menambah nilai dari produk jasanya, serta selanjutnya menambah margin nilai perusahaan tersebut. Contoh-contoh rentang nilai. Hmm, Bagaimana informasi dapat diaplikasikan ke berbagai proses bisnis dasar dengan menggunakan kerangka kerja, rantai nilai. Menekankan bahwa internet harus kerja bersama dapat meningkatkan koordinasi administratif dan layanan pendukung. Kemudian ada bagian 2, menggunakan teknologi informasi sebagai keunggulan strategis. Penggunaan strategis. Terdapat banyak cara perusahaan dapat memandang dan menggunakan teknologi informasi. Sebagai contoh yaitu perusahaan dapat memilih untuk menggunakan sistem informasi secara strategis atau perusahaan dapat merasa puas dengan menggunakan teknologi informasi untuk mendukung operasi rutin yang efisien.
Akan tetapi, jika perusahaan menekankan penggunaan strategis bisnis dari teknologi informasi, manajemen perusahaan tersebut akan memandang teknologi informasi untuk mengembangkan berbagai produk, jasa, dan kemampuan yang akan memberi perusahaan keunggulan besar dalam pasar tempat perusahaan bersaing. Nah, selanjutnya ada bersaing menggunakan teknologi informasi. Para pelanggan menggunakan internet untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan keluhan, mengevaluasi produk, meminta dukungan, dan membuat serta melaporkan pembelian mereka. Dengan menggunakan internet dan intranet perusahaan, para ahli dalam berbagai fungsi bisnis di semua perusahaan dapat memberi kontribusi berupa respons yang efektif. Ada 4 strategi dasar yang diimplementasikan untuk menjadi perusahaan yang lincah. Yang pertama ada harga produk. Untuk harga produk, kita harus bisa lebih kompetitif dengan para kompetitor kita. Sebagai contoh, misal produk kita sama atau hampir harganya lebih mahal. Jadi kita bisa sedikit menurunkan harga agar dapat bersaing dan lebih diminati oleh pasar. Kemudian harus bekerja sama dengan pelanggan. Nah, untuk bekerja sama dengan pelanggan, kita harus sering-sering membuat seperti diskon atau gimana gitu yang bisa menguntungkan pelanggan dan menarik pelanggan untuk dapat membeli produk perusahaan kita. Kemudian ada bertahan ketika terjadi ketidakpastian. Eh, Bertahan ketika terjadi ketidakpastian yaitu eh, kita sebisa mungkin untuk bisa bertahan walaupun sedang ada masalah atau bagaimana di dalam perusahaan. Kemudian yang keempat, kita harus meningkatkan sumber daya manusia. Nah, untuk meningkatkan sumber daya manusia, eh, menurut saya suatu perusahaan harus memberi seperti pelatihan atau gimana untuk kepada karyawan-karyawannya. Kemudian bisa juga merekrut para pekerja dari lulusan sarjana atau gimana untuk meningkatkan sumber daya manusia. Istilah konsep penting. Perusahaan yang lincah, rekayasaan ulang proses bisnis, tekanan kompetitif, strategi kompetitif, menciptakan biaya berpindah, perusahaan yang berfokus pada pelanggan, sistem informasi antar perusahaan, perusahaan yang dapat menghasilkan pengetahuan, sistem manajemen pengetahuan, meningkatkan investasi dalam teknologi informasi, mengunci pelanggan dan pemasok, locking in customer and suppliers. Kemudian ada studi kasus 3, Progressive, Yellow, Bluejet, dan Gentex, menggunakan teknologi informasi untuk keunggulan kompetitif. Progressive Corp, www.progressive.com, telah menghabiskan waktu bertahun-tahun menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan batas dalam asuransi mobil. Pada tahun 1997, perusahaan tersebut merintis penjualan secara online dengan menggunakan kamera digital dan nirkabel. Jalur jet dari penilaian klaim keliling mereka untuk memproses klaim kecelakaan. Menggunakan teknologi informasi secara efektif seringkali berarti menjadi lebih menuntut daripada pelanggan pada umumnya. Menurut William D. Zollars, CEO Yellow Corp, menetapkan standar keras untuk proyek teknologi pada tahun 1997.
Mereka tidak dapat menunggu lebih lama dari setahun untuk mengimplementasikan dan untuk memiliki tingkat pengembalian sebesar 15%. Perusahaan-perusahaan kecil. Perusahaan kecil seringkali menggunakan teknologi informasi untuk menyeimbangkan skala ekonomi dari para pesaing yang lebih besar. Contohnya, Gentex Corp. Gentex adalah pemimpin dalam kaca mobil perusahaan. Perusahaan tersebut telah meraih margin kotor sebesar 40% dengan memangkas biaya 4 hingga 5% per tahun melalui IT. Gentes terus menambahkan sistem otomatis dan pengawasan dalam pabrik-pabriknya yang menunjukkan lokasi masalah sebelum terlalu banyak produk cacat dibuat. PW&H Rah Entertainment mengembangkan sistem loyalitas pelanggan yang strategis. Eh, Kepuasan pelanggan adalah hal yang bagus, akan tetapi loyalitas pelanggan bahkan lebih bagus lagi. Pelanggan yang puas adalah seseorang yang melihat Anda sebagai pemenuh harapan, kata John Samuel, seorang manajer senior dalam Departemen Pemasaran di CW Corp. Bahasan CW. 5 tahun yang lalu, CW mulai bekerja dengan Walker Information, INC, sebuah perusahaan penelitian pasar yang berumur 64 tahun di Indianapolis, yang berfokus pada loyalitas pelanggan untuk mengumpulkan data pengalaman pelanggan. Awalnya cara yang dipakai adalah survei telepon dengan siklus waktu 2 bulan yang digunakan untuk menghasilkan laporan. Ketika CW mulai menggunakan Smart Loyalty, Samuel telah mendapatkan sumber laporan penelitian pasar yang bagus. Dengan teknologi loyalitas pelanggan yang baik, menyuarakan suara para pelanggan kembali ke perusahaan. Baiklah, sekian dari saya, dari PowerPoint yang setelah saya presentasikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa teknologi informasi dapat meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan. Uh, Teknologi informasi um, membantu perusahaan mencapai keunggulan kompetitif. Seperti teknologi informasi membantu perusahaan membangun bisnis yang berfokus pada pelanggan. Teknologi informasi memungkinkan perusahaan melakukan perekayasaan ulang proses bisnis. Teknologi informasi memungkinkan perusahaan untuk menarik pelanggan dan bertahan di saat-saat yang sulit. Eh, Sekian dari saya, Muhammad Zafran Afarizi. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.